dan takwa yang akan disampaikan oleh Kiai Nasrullah, pimpinan Pondok Pesantren Al-Wafi Al-Khadijah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad wa alihi abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Laqad qala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama yang saya hormati, yang saya muliakan, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para habaib juga yang saya hormati, yang saya muliakan, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kepala Pekon yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati, yang saya muliakan, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para panitia ya, yang telah sibuk mungkin dari kemarin, telah menyiapkan acara yang berkah ini, semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya sayangi, dan semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang begitu cerah ini. Allah Subhanahu wa taala masih banyak sekali memberikan nikmat taufik hidayahnya, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka memperingati atau mengenang kelahiran dan perjuangan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan masih semangat, dan juga kayaknya belum ngantuk semua ini ya. Kalau udah ngantuk kebangetan ini. Yang semoga hadirnya kita semua di sini adalah betul-betul akan menjadi catatan amal soleh untuk diri kita kelak di akhirat, amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad
sallallahu alaihi wasallam atas limpahan, atas jasa-jasanya, tangisannya, perjuangannya, mujadahnya siang dan malam. Beliau korbankan hartanya, keluarganya, waktunya, bahkan nyawanya demi tagaknya agama Islam, sehingga kita sebagai orang yang jauh dari zaman kenabian 1400 tahun yang silam, kita yang jauh dari negeri kenabian ribuan mil dari tanah Arab, tapi kita jadi orang yang beragama Islam. Ini adalah berkat semata-mata jasa beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita selaku umat manusia adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah terbesar, nikmat terbesar, rahmat terbesar untuk kehidupan ini adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsinya Allah telah mengatakan, laulaka ma khalaqtul aflak. Andaikan bukan karena engkau Muhammad, andaikan bukan karena engkau Muhammad, sungguh tidak aku ciptakan alam cakrawala ini. Dunia ini, bumi yang kita pijak ini, langit, matahari, rembulan, udara, angin, kehidupan ini ada karena keberkahan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya, sudah selayaknya, bahkan wajib atas setiap kita untuk bergembira, untuk mensyukuri nikmat diciptakannya atau lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam Al-Qur'an dinyatakan, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, dengan demikian hal itulah hendaknya orang-orang beriman ini bergembira. Ini para orang tafsir, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan maksud rahmat di sini adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kita ini dengan lahirnya Rasul, fal yafrahu, hendaklah wajib merasa senang, wajib merasa gembira. Karena apa? Jasa beliau, asbab beliau diciptakan, asbab beliau dilahirkan, kita masih bisa kumpul, masih bisa merasakan menghirup udara dengan segar, kita masih merasakan betapa banyaknya nikmat Allah. Ini semata-mata adalah karena berkat jasa beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mesti bersyukur, gembira. Lah, ungkapan gembiranya itu gimana? Imam Suyuti Al-Hafidh, Imam Suyuti rahmatullah mengatakan, gembiranya atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diwujudkan pertama dengan baca Al-Quran. Tadi sudah diawali baca Al-Quran, kemudian dibacakan kisah-kisah, dibacakan hikayat-hikayat, cerita-cerita tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan marhabanan. Ini yang mungkin para ustadznya yang tahu maknanya, kalau kita nggak tahu maknanya Pak ya. Nanti sekilas kita buka tentang marhaban. Dan yang ketiga ini
makan-makan. Nah, seperti ini nih. Maka yang makan-makan ini bentuk rasa senang syukur kita. Ungkapan rasa senang ini diungkapkan dengan 3 perkara ini. Kata siapa? Imam As-Suyuti rahmatullah alaih. Baca Quran, baca sholawat, dengarkan kisah-kisah Nabi, makan, mengan balak ya. Bapak Ibu rahmati Allah Ta'ala, jadi merasa ini seorang petani ketika dia nanam kates umpama, ada yang nanam kates ini, padi, dia nanam padi, dia nanam kates, kemudian tumbuh besar, subur, buahnya bagus, harganya mahal, maka timbul rasa senang. Alhamdulillah saya nanam padi, hasilnya melimpah, harganya mahal, alhamdulillah. Padi bisa tumbuh ini semata-mata berkat jasa beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita nanam padi tumbuh banyak, ingat ya Allah, dulu andaikan Nabi tidak dilahirkan tidak ada padi yang tumbuh. Seorang nelayan pergi ke laut, ya dapat banyak hadiah macan, rezeki macan katanya. Dapat ikan banyak. Setelah dapat maka bersyukur, alhamdulillah ini berkat jasa beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang dapat nikmat banyak ini karena dulu Nabi diciptakan. Kalau tidak nggak ada kehidupan ini. Maka setiap kita mesti merasa ketika ada nikmat kita bisa makan, rokok, merasakan enak ya. Disedot masih merasa enak, minum masih merasa segar, makan garam masih terasa asin, manis, gula masih terasa manis, kopi masih terasa pahit. Ini semua nikmat Allah, ini bisa kita rasakan ya karena berkat jasa beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pusatnya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap kita mesti bersyukur. Terima kasih kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dikerjakan oleh para sahabat. Umpama nih seorang bawahan, maka dia akan begitu menghormati atasannya, ya akan begitu menghormati atasannya, kata-katanya, sopan santunnya, gerak perilakunya, gimana atasan seneng, biar disenangi atasan bisa naik pangkat, tentunya seperti itu. Seorang buruh, dia akan menghormati bosnya. Karena apa? Ini bos terlalu berjasa untuk saya. Setiap bulan ngasih uang, setiap saat ngasih kerjaan ya. Seolah-olah ini semuanya saya bisa hidup karena si bos. Maka dia akan menghormati bosnya, begitu menghormatinya. Bahkan kadang-kadang sakit-sakit, panas-panas tetap dipanggil, tetap datang. Ya. Begitu pula kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berjasa dalam kehidupan ini umat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita hadir, Pak, Bu, kita ada, bapak kita ada, kakek kita ada, buyut kita ada, moyang kita ada. Ini adalah semata-mata karena beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya suatu ketika ini sedikit cerita ini. Dulu nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salatu wasallam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah diciptakan ini Nabi Adam di dalam surga itu semuanya fasilitas serba VIP. Ya, makanan baru terbesit dalam hati sudah datang, minuman, makanan, segala fasilitas ini ada dan disiapkan untuk nenek moyang kita.
yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tapi sayang, saat itu Nabi Adam sendirian. Hawa belum diciptakan, walaupun serba mewah, nggak ada perempuan. Kira-kira enak nggak Pak ya? Pusing katanya. Kadang-kadang ini laki-laki ditinggal ibunya 2 hari aja pusing. Mana nggak ada yang bikin kopi, nggak ada yang bikin mau masak, pusing. Ini Nabi Adam di surga yang begitu mewah, begitu VIP, begitu look, tapi nggak ada perempuan, kesepian. Sehingga ketika makan perutnya kenyang, tidur sampai bermimpi-mimpi ketemu yang namanya seorang wanita. Betul, ketika dalam tidurnya ngimpi ketemu wanita yang begitu cantiknya, maka atas kudrat Allah Subhanahu wa taala, maka diambillah tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri yang dekat di hati. Nah, ini kan tulang rusuk sebelah kiri dekat di hati, diambil, diciptakanlah yang namanya seorang wanita, Dewi Hawa. Begitu cantiknya, begitu indahnya di dalam surga. Bangun tidur, Hawa di sebelahnya. Wah, ini pas, cocok dengan nafsu, sesuai dengan apa yang diimpikan dalam mimpinya, dalam tidurnya tadi. Langsung Pak mau langsung mau dipeluk. Ketika mau dipeluk kata Allah Ta'ala, stop, belum sah. belum sah katanya. Maka ketika belum sah, maka diijab kabulkan sama Allah dengan mas kawin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam bertanya, ini Muhammad ini siapa? Ini kita belum kenal, belum ada orangnya ya, belum ada. Oh, kata Allah, itu adalah calon nanti anak turunmu, itulah yang namanya Muhammadur Rasulullah. Bahkan laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Andaikan bukan karena Muhammad, andaikan bukan karena Muhammad, sungguh tidak aku ciptakan kamu wahai Adam. Artinya apa? Nabi Adam pun diciptakan karena keberkahan rahmat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini ada, kita manusia ada, kehidupan ini ada semata-mata karena jasa beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat Pak, ini orang yang paling berjasa ini. Sebagaimana kita bawahan taat sama atasan, buruh taat sama bos, maka kita sebagai umatnya selayaknya, sepatutnya menghabiskan waktu kita untuk taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi dibaca ya, jita bi amrin mutok, ya, engkau datang bi amrin dengan membawa mutok, sesuatu yang mesti ditaati, wajib ditaati. Begitu tingginya jasa beliau, ini sahabat-sahabat paham. Sehingga apa semboyan sahabat kaum Ansor, wahai Rasul, begitu taatnya beliau. Andaikan engkau suruh kami ini orang-orang Ansor naik gunung, kemudian dari atas gunung disuruh melompat, kalau itu perintah engkau kami taat. Andaikan engkau perintahkan kami menyeberangi lautan, sampai tengah lautan kami semua suruh jebur ke laut, kalau itu perintah engkau kami taat. Itulah pedoman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga suatu ketika ini Rasul ini lagi khutbah di masjid. Ketika sedang khutbah, dalam khutbahnya itu mungkin ada orang berdiri. Nabi mengatakan ijlis. Apa ijlis maknanya? Duduk. Ijlis. Saat itu ada satu sahabat namanya Abdullah bin Rawahah. Dia lagi di luar masjid. Mendengar Nabi mengatakan ijlis, dia langsung duduk, nggak berani berdiri. Ya, ini sahabat ini. Nabi ngomong sama orang, ijlis, duduk kamu. Abdullah bin Rawahah dengar dari luar masjid, Nabi mengatakan duduk kamu, dia langsung duduk, padahal bukan untuk dia,
Tapi saking sahabat begitu taatnya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ungkapan para sahabat, ya, karena begitu besarnya jasa Muhammad sehingga para sahabat menghabiskan seluruh waktunya untuk menyenangkan, untuk taat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir, keluarga kita, anak istri kita, suami kita, semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini baru jam 9:10 ini. Biasanya sampai jam berapa di sini? Jam 12. Oh ya, cocok. Ini belum masuk tema ini ya. Dalam kitab Al-Barzanji, karangan Said Abu Ja'far Al-Barzanji, ada dikatakan wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik orang, baik dari segi khalqan. Khalqan itu fisik. Fisiknya paling baik, fisiknya paling sempurna. Yang kedua wa khuluqan. Khuluqan itu akhlak. Fisiknya sempurna, akhlaknya sempurna. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fisiknya begitu sempurna. Gimana tidak sempurna orang mau dijadikan contoh ya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi akan jadi uswah, jadi contoh. Maka secara fisik pertama, begitu sempurnanya fisiknya. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya sempurna tanpa kekurangan. Kulitnya kulit yang paling sempurna, ya, tanpa skincare. Wah, ini ibu sekarang ya, habis duitnya untuk beli skincare. Nabi ini kulitnya terbaik, warnanya juga warna kulit yang terbaik. Konon warnanya putih agak kemerah-merahan. Ada yang mengatakan seperti warna kulit telur ayam kampung. Ada yang masih punya ayam kampung? Ya, telurnya itu memang agak putih, cuma ada kecampur merah-merah itu. Ini warna kulit yang paling indah. Rambutnya, ya, rambutnya enggak lurus juga enggak keriting. Nah, ya. Badannya enggak tinggi begitu tinggi, enggak pendek begitu pendek, tapi apa namanya? Sempurna. Tapi hebatnya ini, Nabi ini kalau dia duduk sama orang tinggi, orang ada tinggi, yang namanya Sa'ad bin Ubadah itu tingginya mungkin hampir 2 meter lebih, 2 meter lebih. Setinggi-tingginya orang kalau duduk di sebelah Nabi cuma sebahunya, cuma sebahunya, kelihatan luwes. Kalau duduk dengan orang pendek gak kelihatan pendek sekali, ya tetap di bawah sebahunya. Begitu sempurnanya fisik Nabi, ajaib. Sehingga dalam Al-Barzanji dikatakan, ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersih, nggak ada air ketuban, dalam keadaan makhtunan, sudah sunat ya. Kalau orang Jawa supit namanya, sunat, supit, terhitan. Dalam keadaan bersih, sudah terhitan, dan nggak menangis seperti kita. Ya, dulu kita ketika lahir nangis atau ketawa, Pak? Ketika kita lahir nangis, tapi ibunya seneng, bapaknya seneng, tetangganya seneng, orang-orang seneng, kawannya seneng. Ya, semua orang seneng. Ingat, ketika kita lahir semua seneng, kita nangis.
Jangan sampai ketika kita mati kita juga menangis orang ikut senang. Naudzubillah min dzalik. Ada enggak yang matinya nangis tetangganya senang semua? Naudzubillah min dzalik. Kalau bisa dibalik, ketika kita mati kita senang senyum karena puas telah taat kepada Allah. Ketika kita mati tetangganya nangis bersedih semua karena kehilangan sosok yang begitu salehnya, begitu baiknya. Jangan dibalik. Ini lahir kita nangis orang senang, giliran mati sama saja. Nah, ketika Nabi lahir itu tidak nangis tapi malah bersin. Tahu bersin ya? Wahing. Wahsim, kan? Dalam keadaan bersih, terhitan, wahing. Dalam satu riwayat tangannya di bawah, kepalanya menghadap ke atas. Namanya bayi ajaib. Umur 3 bulan sudah bisa berjalan, berdiri. Umur 5 bulan Nabi ini sudah bisa berjalan. Umur 9 bulan Nabi sudah bisa berlari, bahkan berbicara dengan begitu fasihnya. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi lahir, maka keluar sinar. Dalam kitab Allah berjanji, fastanarat, keluarlah sinar. Yang mana sinarnya itu begitu terangnya sehingga Nabi lahir pada malam 12 Rabiul Awal menjelang subuh, tapi sudah terasa seperti siang, begitu terangnya malam itu. Sinar ini menembus sampai ke tanah Persia. Dalam satu riwayat ketika Nabi lahir kan pas tahun gajah ya, tahun gajah. Dulu belum ada kalender seperti kita. Biasanya kejadian-kejadian itu ya besar itu dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa besar. Lah Nabi itu lahir ketika setelah pasukan Abraha nyerang Ka'bah. Ya istilahnya perang perang gajah itu. Tahun gajah. Sinarnya nembus. Saat itu ada 2 kerajaan besar. Hanya ada Romawi dan Persia saat itu. 2 kerajaan yang menguasai dunia saat itu. Orang Persia ini adalah orang penyembah api. Sementara orang Romawi itu adalah agamanya Nasrani. Lah, sinar ini begitu terangnya sampai api yang disembah oleh orang-orang Romawi, ya orang-orang Persia yang konon 1000 tahun sudah nggak pernah padam. Saking terangnya sinarnya Nabi ini sampai memadamkan itu api yang sudah 1000 tahun nggak pernah padam. Bahkan dalam satu riwayat menembus sampai ke Romawi sehingga 14 pilar besar istana Romawi ini runtuh semuanya. Kekuatan sinar yang timbul bersamaan dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhala-berhala di lingkungan Ka'bah 350 berhala semuanya jungkir balik, hancur semuanya. Ini berkah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat ini baru permulaan. Ya, Nabi lahir ini baru permulaan. Baru lahirnya sudah menghancurkan simbol-simbol kejahatan, simbol-simbol kemaksiatan, simbol-simbol kekufuran, semuanya hancur. Tapi kekafiran, kemunafikan, kejahatan itu belum hilang dari hati-hati umat manusia saat itu. Yang hancur baru gerejanya, yang hancur baru biaranya, yang hancur baru berhala-berhalanya. Tapi dalam diri orang-orang Arab berhala masih kuat dalam hatinya. Di Romawi masih kuat, di Persia masih kuat api dalam hatinya. Ini belum bisa padam. Ini padam nanti 40 tahun berikutnya setelah baginda Nabi Muhammad SAW diutus dari sebagai seorang rasul ya dengan akhlak yang sempurna. Ini baru kholqan. Fisiknya Nabi itu menghancurkan kekuatan-kekuatan yang zohir.
tapi nanti akhlak Nabi akan menghancurkan kekuatan kemungkaran, berhala, kemunafikan yang ada dalam batin hati manusia. Ini nanti 40 tahun setelah Nabi diutus sebagai seorang Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka hancur semua. Maka benar ya, kadang-kadang nih, mohon maaf ini, ada tempat maksiat ya, datang polisi, digrebek, duar, hilang. Saat itu hilang. Tapi kemaksiatan dalam hatinya masih ada, di situ hilang, pindah di tempat lain. Kira-kira seperti itulah ya. Di sana tempat maksiat kumpul-kumpul, grebek, dar, hilang, saat itu pindah di tempat lain, karena dalam hati belum hilang. Untuk menghilangkan kemaksiatan dalam hati ini butuh akhlak yang baik, butuh pejuang-pejuang yang hebat, butuh pejuang yang tahan banting, sebagaimana nanti ketika baginda Nabi Muhammad diutus sebagai seorang Rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, maka Nabi tumbuh dengan begitu sempurnanya, fisiknya hebat dan barokahnya luar biasa ya. Ini sudah jadi catatan. Yang akan menyusui Nabi adalah seorang wanita remaja yang namanya Halimatus Sa'diyah. Beliau lahir 2 bulan disusui oleh ibunya Dewi Aminah. Setelah itu kemudian disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah itu adalah budaknya pamannya, namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu punya seorang wanita namanya Suwaibah al-Aslamiyah, seorang budak wanita. Ketika Nabi lahir, begitu gembiranya, begitu senengnya, langsung potong onta 100 onta. 100 ini kelahiran Nabi, motong onta ini, motong-motong kayak ini. Makanya para habaib ya, ketika mengajarkan majlis ini mesti ada potong-potongan katanya. Motong kambing. Ini dulu Abu Lahab paman Nabi, bahkan besoknya sampai mati dia tidak beriman kepada Nabi. Saking senengnya dia korban 100 ekor onta dan memerdekakan namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Sehingga dalam satu riwayat, setiap hari Senin ini Abu Lahab ini diringankan siksanya. Nah, diringankan siksanya sebab apa? Dulu merasa seneng dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ungkapan senang ini setiap kita, kalau kita menghadirkan perasaan senang setiap saat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi itu jadi wasilah setiap kita akan diringankan siksanya besok pada hari kiamat. Allahumma. Makanya mesti senang terus. Tapi biasanya senang ini ada tandanya ya. Senang itu ada tandanya. Lah maka disusilah sama Suwaibah al-Aslamiyah. Kemudian setelah selang beberapa bulan datang Halimatus Sa'diyah, wanita miskin ya. Dia datang dengan 20 orang dari Bani Sa'ad turun ke Mekah, pingin cari kerjaan nyusui anak ya. Dia datang dengan unta yang begitu kurusnya. Istrinya dianya kurus, air susunya nggak keluar, udah berhari-hari, berbulan-bulan, musim panas, nggak ada yang dimakan, begitu lemahnya, ontanya begitu kurusnya, sehingga dia belum sampai ke Mekah, kawan-kawannya sudah pada pulang balik ke kampungnya, saking lemahnya Siti Halimatus Sa'diyah, ibunda Halimatus Sa'diyah. Sampai Mekah sudah nggak ada bayi yang disusui, sudah dibawa kawannya semua. Masih ada satu bayi yang tidak ada yang mau ngambil ya. Ada satu bayi semua nggak ada yang mau ngambil. Karena apa? Nih bayi fakir miskin, nggak punya bapak ya. Sampai orang-orang nggak mau ngambil. Kata Halimatus Sa'diyah, ya sudah terlanjur, kita udah nyampe sini, mau cari pekerjaan apa boleh buat, ambil saja. Baru melihat sudah senengnya nggak karu-karuan. Lah, ini bayinya begitu
begitu bercahayanya, begitu menyenangkannya. Maka musyawarah sama suaminya, gimana Pak? Ambil. Ketika diambil, baru megang, Halimatus Sa'diyah yang begitu kurus dan lemahnya langsung terasa kuat. Langsung terasa kuat. Bahkan ketika mulut yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW ditempelkan ke ke puting susunya, maka seketika itu juga langsung terasa penuh. Ya, sekonyong-konyong langsung penuh isinya. Bahkan sebelahnya saudara susunya ikut-ikut terasa penuh. Langsung susunya menter-menter, kalau orang Jawa mengatakan, ya, penuh dengan air susu. Ontanya yang lemah dinaikin baginda Nabi Muhammad SAW langsung jadi kuat, sehingga ketika pulang ke negerinya, kawannya yang sudah mendahulunya semuanya dibalap sampai orang-orang mengatakan, wahai Halimah, tunggu kami. Tapi Halimah terus sampai duluan sampai di kampungnya, di Bani Sa'diyah. Begitu barokahnya beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Di rumah kambing-kambingnya kurus, nggak keluar susu, maka dipegangin sama Nabi. Setiap disentuh Nabi langsung jadi gemuk, susunya banyak. Ya, bahkan nanti setiap tempat di mana ada kambingnya Halimatus Sa'diyah, maka secara spontan, secara ajaib Allah tumbuhkan rumput-rumput yang hijau. Sehingga satu kampung kalau mau ngembala kambing, cari tempat di mana kambingnya Dewi Ibunda Halimatus Sa'diyah menggembala, pasti di situ ada rumput. Itulah keberkahan orang yang telah tersentuh oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya mohon maaf bapak-bapak sekalian, ya, kalau kita bertemu keturunan-keturunan Nabi, lah kita salaman, ya, kita cium tangan dengan membayangkan ini darah daging Nabi Muhammad SAW. Dulu Halimatus Sa'diyah jadi barokah hidupnya, barokah rizkinya, senang hidupnya, jadi kaya. Karena apa? Bersentuhan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pun demikian, salaman sambil ingat, ya Allah, dulu Halimatus Sa'diyah begitu barokahnya. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apa yang telah diberikan kepada Halimatus Sa'diyah. Allahumma amin. Kemudian setelah beliau beli sawah, sehingga diutuslah menjadi seorang Rasul pada usia 40 tahun. Lah ini wahulukon, sempurna. Tadi ya, fisiknya sempurna, kuatnya sempurna, sekarang akhlaknya sempurna. Mohon maaf, ada orang, perempuan cantiknya, laki-laki begitu tampannya, tapi nggak punya akhlak. Kira-kira gimana? Orang ngelihat itu rasanya, ya, ini orang begitu kaya, ganteng, tapi akhlaknya jelek, nyakitin orang. Ini pengen greget, pengen apa namanya itu? Lah, akhlak inilah tujuan utama. Tapi ada orang Arab, walaupun mungkin sederhana, tidak kaya raya, parasnya sederhana, tapi akhlaknya, wah, ini orang pasti akan memuji-mujinya. Lah, Rasul ini sempurna fisiknya, sempurna akhlaknya. Sempurna fisiknya, sempurna akhlaknya. Maka sempurna akhlak ini penting sekali. Apalagi seorang Rasul yang memang innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala, ini yang mesti banyak kita teladani. Di antara akhlak Nabi yang paling menonjol ini, Nabi ini punya sifat pertama, nggak pernah dendam, sabar, nggak pernah dendam. Ya, ketika dia didolimi, ketika dia jadi penguasa, ketika dia jadi raja, itu sama saja. Sikapnya kepada orang itu sama saja. Kalau kita kan ya, ketika jadi masih di bawah, barang di atas dendam, ini musuh saya, musuh politik saya ini kan dibuang semua. Ada yang di ujung sana, itu kebiasaan kita.
Kalau baginda Nabi, Masya Allah, seorang Bilal, namanya Wahsy. Jadi Wahsy itu, ini orang yang telah membunuh paman beliau ketika perang Uhud. Wahsy ini membunuh namanya Sayyidina Hamzah. Hamzah ini paman yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah dibunuh, bukan hanya dibunuh, tapi dimutilasi, dipotong-potong, telinganya dipotong, kupingnya dipotong, bahkan isi perutnya dikeluarkan semua. Sehingga betapa sedihnya Nabi, betapa Nabi begitu sedihnya melihat paman tercinta dipotong-potong jasadnya. Tapi ketika Wahsy datang memeluk Islam, apa kata Nabi? Siapa kamu? Saya Wahsy. Betul kamu Wahsy yang telah membunuh Hamzah? Betul ya Rasul. Ya. Bahkan saat itu masuk Islam, Nabi sedikit pun tidak ada rasa dendam kepada yang namanya Wahsy. Ketika Nabi sudah jadi penguasa saat itu, ada satu kisah menarik. Dulu dia ketika Nabi dakwah ini, di Mekah kan Nabi dakwah 13 tahun, belum ada yang nolong, sedikit pengikutnya. Sehingga ada satu pemegang kunci Ka'bah, mungkin sering dengar ya, namanya Utsman bin Tolhah. Jadi Utsman bin Tolhah ini suka yang megang kunci Ka'bah. Setiap hari Jumat itu biasanya orang-orang pintu Ka'bah dibuka. Yang sudah pernah ke Mekah ya, pintu Ka'bah dekat Hajar Aswad itu ya, setiap hari Jumat dibuka, orang-orang boleh masuk. Ya, suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW mau masuk. Ketika masuk sama Utsman bin Tolhah, kamu nggak boleh masuk. Loh, kenapa? Wes, pokoknya kamu nggak boleh masuk. Ini yang megang kunci itu saya, terserah saya. Siapa yang masuk, yang ngatur terserah saya. Ini kata Utsman bin Tolhah, kamu nggak boleh masuk. Semua orang boleh masuk, yang nggak boleh masuk cuma Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi, ya sudah. Tapi ingat wahai Utsman bin Tolhah, katanya, ingat, sekarang aku nggak bisa masuk, tapi nanti suatu saat, kata Nabi, itu kunci saya yang megang. Itu kunci saya yang megang, dan saya akan memberikan izin kepada siapa saja yang akan masuk. Ingat, suatu saat, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Utsman bin Tolhah menjawab, waduh, kalau itu terjadi kehinaan untuk orang-orang Quraisy, katanya. Tidak, kata Nabi, justru saat itulah kemuliaan orang-orang Quraisy. Betul. Tidak lama kemudian Nabi hijrah ke kota Madinah. Setelah di Madinah hijrah 8 tahun berikutnya, berapa? 8 tahun berikutnya Nabi datang membawa pasukan untuk menaklukkan kota Mekah yang kita kenal dengan Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Ketika Mekah ditaklukkan, Nabi sudah jadi penguasa, jadi raja. Maka Nabi ngomong sama Sayyidina Ali, "Hei Ali, ambil kunci Ka'bah di tempatnya rumah Utsman bin Tolhah." Ali datang, Utsman sembunyi, ketakutan. Ketika diketuk, ya, dipanggil, kamu suruh menghadap Nabi plus bawa kuncinya. Wah, udah ketakutan, gemeter, pasti akan dibunuh sama Nabi. Sampai sana ditanya, Utsman, masih inget nggak kata-kata saya dulu? Masih inget ya Rasul. Ya Muhammad, masih inget ya Muhammad. Ya, serahkan kuncinya. Sekarang kunci sudah di tanganku. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad, tanganku. Maka dengan kunci ini aku akan memberikan, mempersilahkan siapa saja boleh masuk ke dalam Ka'bah. Utsman dalam keadaan ketakutan. Saat itu pamannya Hamzah, Abbas, temannya Abbas bin Abi Thalib di pintu Ka'bah. Saat itu, wahai Muhammad, wahai keponakanku, dah itu kunci sekalian diserahkan kepadaku saja. Kami kan sudah biasa tukang khidmat ya, sama masjid, suka ngasih minum orang-orang Ka'bah yang haji. Sekarang sekalian kunci Ka'bah kami yang megang. Kata Sayyidina Abbas bin Abi Thalib. Apa kata Nabi? Wahai Abbas, tidak.
kunci ini akan aku berikan lagi kepada Utsman bin Tolhah lagi. Bahkan sampai anaknya, cucunya, keturunan sampai hari kiamat. Maka sampai sekarang yang megang kunci Ka'bah itu adalah keturunannya Utsman bin Tolhah. Ketika Nabi jadi penguasa, ketika Nabi jadi pemimpin, tidak ada rasa dendam sama sekali. Tapi justru memaafkan lawan-lawan politiknya, musuh-musuhnya, semua dimaafkan tanpa ada perasaan dendam sedikit pun. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Memang begitulah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Dewi Aisyah ditanya, wahai Aisyah, gimana sih akhlak Rasul? Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Apa yang ada di Al-Quran itulah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khudil afwa, maafkan. Wa'mur bil urfi, perintah yang baik-baik, ajak kebaikan. Wa'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Maka dengan akhlak sempurna inilah seluruh orang Arab akhirnya takluk di bawah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy, orang-orang yang sangat memusuhi Nabi, semuanya takluk dengan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya akhlak itu ibarat rumah itu hiasannya itu. Ibarat pohon ini buahnya. Akhlak ini adalah buahnya. Kita punya pohon durian. Ya, pohonnya bagus, batangnya, akarnya bagus, batangnya bagus, buah rantingnya bagus, daunnya bagus, tapi tidak keluar buahnya. Kira-kira laku enggak? Dibuat kayu bakar, Pak. Ya. Jadi buahnya itu adalah ya akhlak itulah. Kita sudah sholat, ya. Kita sudah zakat, kita sudah puasa, kita sudah ibadah, kita sudah iman, ya. Kita sudah, tapi kalau kita enggak akhlaknya enggak baik, hancur Pak sholat kita. Ibadah kita hancur kalau akhlak kita tidak baik kepada orang. Ada seorang bertanya sama Rasul, ya Rasul, aku punya tetangga wanita. Ini Ibu, aku punya tangga seorang wanita. Oh, wanita ini kata orang ini ahli sholat, ahli tahajud, ahli sedekah. Tidak ada tempat peluang untuk sedekah kecuali sedekah. Ya, ahli tahajud, ahli sholat, ahli sedekah, ahli puasa. Senin Kemis Ayamul Bid setiap bulan 3 hari full puasanya. Cuma hobinya nyakiti tetangganya, hobinya bully tetangganya, hobinya merundung tetangganya, hobinya nyaci maki tetangganya, hobinya ngerasani tetangganya. Apa kata Nabi? Ya finnar, wanita ini dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Karena nanti sholatnya hancur habis, ya, puasanya hancur habis, sedekahnya hancur habis, gara-gara akhlaknya tidak baik kepada tetangga. Ada orang datang lagi, ya Rasul, aku punya tetangga wanita lagi nih ya. Ini orang sholatnya cuma fardu tok, pas-pasan, nggak pernah sholat sunnah, ya, nggak pernah tahajud. Dia tak lihat puasanya, ya puasa cuma Ramadan saja, nggak pernah sholat puasa sunnah Senin Kemis, nggak pernah. Dia juga nggak pernah sedekah, tak pelit perasaannya kan, nggak pernah sedekah, paling cuma zakat fitrah aja. Tapi dia nggak pernah nyakiti tetangganya, nggak pernah ngomelin tetangganya, nggak pernah bully tetangganya. Kata Nabi, hiya fil jannah, dia ke dalam surga. Sebabnya apa? Amalnya masih utuh, pahalanya masih utuh, nggak habis diambil tetangganya karena akhlaknya begitu baik kepada tetangganya. Betapa pentingnya akhlak, betapa pentingnya akhlak, ya. Tanpa akhlak hancur kita, benar ini. Maka Bapak Ibu rahmatullah, maka salah satu maksud baginda Nabi Muhammad SAW diutus adalah innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia itu, ya, sehingga menjadi akhlak manusia yang baik.
Dan akhlak tertinggi baginda Nabi Muhammad SAW adalah memikirkan bagaimana setiap manusia bisa masuk surga selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akhlak tertinggi baginda Nabi Muhammad SAW, dan itulah maksud baginda Nabi Muhammad diutus. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk sebagai rahmat kasih sayang kepada seluruh umat alam, seluruh alam. Jadi ringkesannya Nabi Muhammad diutus ini apa? Untuk rahmat sayang kepada ini umat, sayang kepada ini umat orang ini, ya, sayang kepada ini umat. Sehingga Nabi itu paling susah, paling sedih ketika ada orang dia hidupnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sangat gembira ketika ada orang dia taat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga suatu ketika ini ada orang lewat, maka Nabi mengatakan, "Hei sahabat, ini orang, gimana menurut pendapat engkau ini orang?" Ya Rasul, itu kalau ngomong nggak ada yang dengar, kalau ngelamar wanita nggak bakalan diterima, kalau dia datang dalam satu majlis nggak dianggap seperti tidak ada. Tidak lama kemudian datang lagi seorang jalan, maka Nabi bertanya lagi, "Wahai sahabat-sahabatku, gimana pendapatmu ini wanita ini, lelaki yang kedua ini?" "Oh, ini kalau ngomong semua orang akan dengerin. Kalau dia ngelamar wanita halal pasti akan diterima karena gagah, kaya. Kalau dia datang ke dalam satu kumpulan dia akan dihormati, disilakan, dikedepankan." Apa kata Nabi? "Wahai sahabatku, ketahuilah, andaikan satu dunia ini dipenuhi dengan orang yang nomor 2 tadi dibandingkan dengan orang yang pertama tadi, itu lebih baik daripada orang yang pertama tadi." Ya, satu dunia dipenuhi dengan orang yang seperti kedua tadi dibandingkan dengan orang yang pertama tadi, yang nggak dianggap, yang diremehkan, yang nggak didengar kata-katanya, itu lebih baik orang yang pertama. Karena apa? Orang yang pertama walaupun tidak dianggap oleh manusia, tapi hatinya penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu sedih. Suatu ketika dia punya budak kecil orang Yahudi sakit mau meninggal dunia, udah cengap-cengap, udah mau mati. Maka kata Nabi, "Wahai fulan, ucapkanlah la ilaha illallah, ayo syahadat." Maka dia nengok, ngelirik sama bapaknya, ini orang Yahudi nih. Kata bapaknya, "Dah, ikuti Muhammad." Ya sudah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung meninggal dunia. Maka Nabi tersenyum, senang, begitu gembiranya ketika melihat ada orang mati dalam keadaan membawa kalimat la ilaha illallah. Jadi kesenangan Nabi, hobi Nabi kalau melihat orang mati dalam keadaan iman, itu yang paling hobi, paling senang, paling gembira Nabi. Suatu ketika Nabi itu lagi jalan-jalan sama sahabat, ada jenazah diusung, lagi dipanggul. Maka ketika dipanggul, Nabi berhenti sama sahabat, kemudian Nabi menangis. Maka ditanya, "Wahai Muhammad, mengapa engkau menangis? Bukankah itu jenazahnya orang Yahudi? Mengapa engkau menangis?" Apa jawab Nabi? "Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah, aku belum menyampaikan kalimat la ilaha illallah kepada dia sehingga dia mati dalam keadaan kafir dan dia akan masuk neraka selama-lama. Itulah yang bikin aku sedih dan menangis." Jadi Nabi itu menangis sedih ketika umatnya mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Dan Nabi begitu senang dan gembiranya ketika Nabi melihat umatnya mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk rahmat kasih sayang Nabi yang sesungguhnya kepada ini umat. Sehingga cita-cita Nabi, bagaimana seluruh umatku sampai hari kiamat mati dalam keadaan membawa kalimat la ilaha illallah. Itulah cita-cita beliau baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini walaupun sudah ribuan tahun, jauh ribuan mil, kita ini sekarang jadi orang yang beragama Islam karena dulu Nabi ini risau. Ya, Nabi ini risaunya bagaimana umatku sampai hari kiamat mati dalam keadaan beriman. Islam ini harus tersebar ke seluruh alam. Padahal Nabi itu nggak pernah keluar dari Jazirah Arab. Mekah, Madinah, Taif, paling jauh ke Tabuk sekitar 500 kilo dari tanah Madinah. Nggak pernah keluar dari Arab. Tapi cita-citanya bagaimana seluruh umat manusia sampai hari kiamat ke ujung dunia mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur hari ini kita beriman, maka kita mesti berterima kasih kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk terima kasih kita, ya, pertama banyak-banyaklah baca sholawat, ya, banyak-banyak baca sholawat. Kita itu Pak Bu, mohon maaf, sehari kita berapa kali baca sholawat? Mohon maaf ini ibu-ibu, kira-kira setiap hari baca sholawat berapa kali? Paling ketika sholat toh ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang yang paling berjasa masa sholawat cuma 1 kali 2 kali, baca sholawatlah sebanyak-banyaknya. Kata Nabi, man sholla alayya sholatan, barang siapa membaca sholawat 1 kali, sallallahu alaihi asran, maka Allah akan membacakan sholawat ke atasnya minimal 10 kali. Sholawat Allah kepada kita, dosa-dosa kita diampuni, derajat kita diangkat, ya, dikasih 1 kebaikan. Ini setiap 1 kali sholawat. Yang paling mudah sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu paling ringkes, ya. Kita baca setiap hari sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, minimal pagi 100 kali, sore 100 kali. Setiap hari kita dapat sholawat dari Allah 1000 kali. Nah, sebagai tanda kita. Saya punya kawan ini, ya, sedikit cerita. Dia kerja banting tulang, asalnya orang kaya hebat, bisnisnya hebat, tapi orang itu nasib kan kadang-kadang nggak tahu ya. Setelah jadi orang kaya, dia jadi sampai titik terendah, habis hartanya, bangkrut perusahaannya, banyak hutangnya, dah bingung mau apa lagi. Maka dia datang, ya, kepada salah satu keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, para habaib, minta amalan, dikasihlah amalan sallallahu ala Muhammad. Setiap saat berdiri, berjalan, mau tidur, bangun tidur, selain doa-doa yang biasa kita baca, ditambah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tidak selang lama langsung balik semua harta bendanya, bisnisnya seperti semula lagi. Keberkahan salawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pengen sukses bisnisnya banyak salawat, Pak. Ya, banyak sholawat. Orang ini berkahnya. Dewi Halimah itu cuma nyentuh saja, berkahnya luar biasa. Apalagi kita hari-hari baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apa susahnya sih? Sallallahu, daripada ngelihat HP ya. Wah, kan? Ya udahlah, udah terlanjur gimana, ya udah tambah sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Wa atbi'is sayyatal hasanah, ikutilah keburukan dengan kebaikan, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, ya, kita belajar, Pak, belajarlah ngikuti sunnah Nabi semampu kita. Ada satu kiai ini, mohon maafin saya ceritakan sebentar saja. Ini kan baru jam 10 kurang seperempat, ya, kurang 5 menit lagi insyaallah. Ada seorang kiai ini, tahu-tahu dia nyuruh santrinya, "Woi santriku, apa ini? Kasihkan ini beras, bayar kifarat kepada si fulan." Ya, bayar kifarat kepada si fulan. Terus ditanya, "Wahai kiai, kok kiai kok sering bayar kifarat itu kenapa?" Gimana tidak? Aku barusan saja pakai baju, ya,
pertama yang saya masukkan tangan kiri, padahal sunnahnya pakai baju adalah tangan kanan, baru tangan kiri. Tadi lupa, untuk menebus kesalahan saya maka saya bayar kifarat, bayar beras. Satu kesunahan dilanggar langsung merasa berdosa, bayar beras. Ini kalau kita setiap hari bayar kifarat karena melanggar sunnah, kira-kira berapa ton setiap hari kita? Kita mau masuk WC harusnya kaki kiri, nggak pernah lupa kita. Masuk masjid kaki kanan lupa, baca doa lupa, mana baju pakai celana, bismillah, makan bismillah saja kita sering-sering lupa. Betul apa tidak? Betul. Ini kalau setiap kesalahan kita bayar kifarat, wah ini orang paling berjasa tapi juga kita sering langgar, itu minta syafaatnya. Maka tapi Allah Maha Pemurah, banyak-banyak baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang kemudian niat untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita 1 kali 24 jam. Kalau belum paham nanti bisa tanya sama Kiai Khalil. Ustaz Khalil, ini gimana sih caranya pakai baju yang kan, yang dapat pahala di samping nutupi aurat tapi juga dapat pahala sunnah? Gimana caranya ini masak biar masaknya ini walaupun biasa tapi berkah, anak istrinya jadi taat? Ini mesti ada adabnya Pak, Bu, mohon maaf. Bapaknya ini cari duit mati-matian tapi istrinya masih ngeyel. Ya, ibunya masaknya sudah mati-matian enak, bikin ini itu, anaknya masih ngeyel, nggak mau taat sama orang tuanya. Ada apa ini? Kata ulama, kata Imam Al-Ghazali, apa yang kita makan akan mempengaruhi perilaku kita. Wahai bapak ibu, apa yang kita makan akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau yang kita makan, ini kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya, kalau kita makan yang kita makan halal, barangnya halal, cara mendapatkannya halal, prosesnya halal, baik semua, maka nanti akan menghasilkan energi tubuh yang mana energi itu mudah untuk diarahkan kepada hal-hal yang positif, ibadahnya jadi gampang mudah. Tapi kalau kita yang makan haram atau barangnya halal, cara memperolehnya haram, cara memperolehnya halal tapi mengolahnya haram, nanti akan menghasilkan energinya. Kalau untuk taat susah, tapi kalau untuk maksiat gampang. Naudzubillahi min dzalik. Kalau yang kita makan makruh pun demikian, apalagi yang kita makan haram. Maka penting ini Bapak Ibu ya, ini mesti banyak-banyak tanya sama ustadz-ustadz kita. Di lingkungan kita ada Ustadz Khalil, ada Ustadz Isa ya. Kita tanyalah, kita nggak usah lepas tangan. Walah, nanti akhirat terakhir. Yang penting sekarang enak. Ini orang goblok, orang bodoh Bu ya, orang kena asam urat parah, ditawari duren, Pak, duren Pak, waduh asam urat urusan belakang, yang penting sekarang duren enak. Ya sudah, makan, habis makan 1 biji langsung kejang-kejang ya kan, langsung ke dokter habis 200.000 ya. Ini kira-kira orang pinter apa orang pinter? Alah, saya maaf, asam urat kan, aku mending nanti ya, kalau sekarang makan efeknya nanti. Ini orang seperti Pak ya, yang penting sekarang kan di dunia enak, nikmat, urusan akhirat urusan belakang. Iya, sekarang kayaknya kita nggak merasa besok ketika masuk kubur kelihatan semuanya. Naudzubillahi min dzalik. Maka kata Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pinter, orang yang mampu menawan hawa nafsu, ini salah ditinggalkan, ini jelek ditinggalkan, ini baik dikerjakan, wa amila lima ba'dal maut, dan dia mau beramal, beribadah untuk perkara-perkara yang nanti manfaatnya setelah mati, yaitu dikubur di mahsyar. Oh, sholat bagus, sedekah bagus, puasa bagus, ngomong bagus, ini amal, kerjakan, ini manfaatnya di akhirat, bonusnya nanti di dunia. Maka pertama banyak sholawat, yang kedua latihan mulai mengikuti perilaku beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu 1 kali 24 jam. Wah, belum tahu, tanya sama ustadznya masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
ada benarnya dari Allah Ta'ala, ada salah dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang tersinggung dan sebagainya mohon maaf, kami tidak niat bersinggung, itu semata-mata adalah niatnya untuk memperbaiki pribadi saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.